Hai, halo kamu semuanya. Kembali lagi dengan saya sebelumnya. Perkenalkan, nama lengkap saya Sylvester Mate dengan NIM 148626211134. Pada kesempatan ini saya sama-sama mengajak kita semuanya pada mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan judul materi aspek-aspek keterampilan berbahasa. Nah, teman-teman, kita semuanya hari ini ikuti saya untuk belajar. Nah, di sini ada pendahuluan, yaitu pertama tujuan pembelajaran dan definisi. Ya, kita pertama memahami apa itu tujuan pembelajaran daripada materi ini, memahami dan mengidentifikasi berbagai aspek keterampilan berbahasa. Lalu yang berikut ada definisi. Keterampilan berbahasa mencangkup kemampuan untuk mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Ya, itu teman-teman, itu definisinya daripada keterampilan berbahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Ya, kita lihat masuk lagi kepada slide yang berikut, yaitu aspek keterampilan mendengar. Materi yang pertama yaitu aspek keterampilan mendengar. Pengertian, kita akan lihat di situ ada pengertian, pentingnya mendengar, lalu strategi meningkatkan keterampilan mendengar. Iya, pengertian, kemampuan untuk memahami dan memproses informasi yang didengar. Itu dia punya pengertiannya. Lalu kita masuk pentingnya mendengar. Yang pertama itu membantu dalam komunikasi efektif. Yang kedua itu memahami konteks dan nada pembicara. Lalu yang ketiga, strategi meningkatkan keterampilan mendengar, yaitu satu, mendengar aktif, mengidentifikasi informasi kunci. Ya, kita beralih kepada slide yang berikut, yaitu aspek keterampilan berbicara. Nah, di sini kita lihat ada beberapa hal penting. Yang pertama itu pengertian, yang kedua pentingnya berbicara, yang ketiga strategi meningkatkan keterampilan berbicara. Baik, kita akan masuk saja dia punya pengertian. Kemampuan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan secara verbal. Yang berikut pentingnya berbicara. Yang satu, berkomunikasi, ide dan pendapat. Yang kedua, membangun hubungan interpersonal. Kita lihat yang ketiga, strategi meningkatkan keterampilan berbicara. Di situ teman-teman kita lihat sama-sama. Yang pertama, berlatih berbicara di depan umum, menggunakan bahasa yang tepat. Kita beralih kepada slide yang berikut, aspek keterampilan membaca. Pengertian, kemampuan untuk memahami teks tertulis. Itu pengertian daripada aspek keterampilan membaca. Yang berikut, pentingnya membaca. Apa sih pentingnya membaca? Memperoleh informasi dan pengetahuan, mengembangkan kosakata. Yang ketiga, strategi meningkatkan keterampilan membaca, yaitu menganalisis dan menyimpulkan teks, membaca secara kritis dan reflektif. Itu beberapa aspek penting dalam keterampilan membaca. Ya, baik, kita akan beralih kepada slide yang berikut, aspek keterampilan menulis. Kita masuk pada slide ini, itu kita bahas yang pertama pengertian, lalu pentingnya menulis, lalu strategi bagaimana untuk meningkatkan keterampilan menulis. Yang pertama kita lihat pengertian daripada aspek keterampilan menulis, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan ide dalam bentuk tulisan. Yang berikut, mengapa sih pentingnya menulis? Iya, pentingnya menulis yang pertama, menyampaikan informasi secara tertulis. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan pemikiran yang kritis. Lalu bagaimana strategi untuk meningkatkan keterampilan menulis? Yang pertama, membuat kerangka tulisan, mengedit dan merevisi tulisan. Itu aspek keterampilan menulis, baik itu pengertian, pentingnya menulis, lalu pada strategi yang digunakan itu membuat kerangka tulisan, setelah itu mengedit dan merevisi tulisan. Lalu teman-teman, ini adalah aspek keterampilan menulis, memang sangat penting untuk harus dikuasai dan dipelajari bersama. Kita akan masuk kepada kesimpulan daripada rangkaian materi ini,
Teman-teman boleh simak dengan baik dan cermat. Kesimpulannya sebagai berikut. Itu rangkuman yang saya rangkumkan dengan tindakan lanjut yang harus saya tuangkan di dalam PowerPoint ini. Rangkuman keterampilan berbahasa meliputi mendengar, berbicara, membaca, dan menulis yang saling terkait dan penting untuk komunikasi efektif. Jadi orang berkomunikasi secara efektif harus mempunyai keterampilan berbahasa meliputi mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Lalu tindakan lanjut, latihan keterampilan ini secara konsisten untuk meningkatkan kemampuan bahasa secara keseluruhan. Ya baik teman-teman, itu saja sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.